seorang pria yang bernama Akas memiliki penglihatan yang normal. Tetapi, setiap hari dia berpura-pura buta. Karena, dengan cara seperti itu, dia bisa dengan terang-terangan menyaksikan rahasia orang lain. Dengan demikian, orang lain akan lengah dan berpikir bahwa dia buta. Akas juga sangat menikmati semua kemudahan yang diperoleh karena dia pura-pura buta. Tetapi suatu hari, dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihatnya. Dia diundang oleh seorang pengusaha kaya untuk datang ke rumahnya dan memainkan piano untuknya. Pada saat Akas sampai di rumahnya, istri sang pengusaha yang membukakan pintu. Namun, dia mencegah Akas untuk masuk ke rumahnya. Akas mengira dia sedang dibohongi dan dia pun bersikeras untuk masuk apapun yang terjadi. Saat mereka berdebat, seorang nenek tetangganya mendengar keributan dan membuka pintu. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, istri sang pengusaha akhirnya membiarkan Akas masuk ke dalam rumah. Selama Akas bermain piano, di balik kacamata hitamnya, dia terus melihat sekeliling. Namun, seketika dia menjadi kaget dan ketakutan karena melihat sesosok tubuh yang terbaring di lantai. Akas merasa bahwa lebih baik dia segera pergi dari sana. Dia pun meminta izin untuk ke toilet. Istri si pengusaha pun memapahnya menuju toilet. Tetapi, setelah masuk ke toilet, ternyata di sana ada seorang pria yang membawa pistol. Saat itu juga, Akas berpura-pura bersikap tenang. Padahal, hatinya berdegup sangat kencang. Lalu, ketika dia kembali ke ruang tamu, dia mengetahui bahwa tubuh yang tergeletak itu adalah si pengusaha yang mengundangnya, yaitu suami dari wanita tersebut. Meskipun Akas merasa sangat takut, dia berpura-pura tenang dan terus memainkan piano. Sementara dua orang tersebut memindahkan tubuh yang tergeletak. Untungnya, keahlian akting Akas yang luar biasa tidak disadari oleh mereka. Sepulangnya dari rumah itu, dia bergegas ke kantor polisi untuk melapor. Tetapi, ketika sheriff datang, Akas langsung merasa kaget dan lemas, karena ternyata sheriff tersebut adalah pria yang tadi bersembunyi di toilet. Akas pun tidak punya pilihan. Dia terpaksa berpura-pura mengatakan bahwa kucingnya telah hilang. Keesokan harinya, pengusaha itu dimakamkan. Akas diundang untuk memainkan piano kembali. Nenek tetangga sebelah juga datang ke pemakaman. Nenek itu mengatakan kepada polisi yang ada di situ bahwa kemarin dia melihat seorang pria masuk ke rumah si pengusaha kaya itu. Pelakunya kemungkinan besar adalah polisi tersebut. Melihat hal itu, setelah pemakaman, dia bergegas ke rumah pengusaha tersebut karena khawatir nenek itu dalam bahaya. Tetapi, saat dia membuka pintu, suatu tragedi terjadi. Akas menyaksikan istri sang pengusaha yang bernama Simi sedang mendorong nenek tetangga ke bawah tangga. Simi menyadari bahwa Akas melihatnya, namun Simi tidak merasa panik. Karena yang Simi tahu, Akas buta dan tidak bisa melihat. Yang Simi tidak tahu bahwa sebenarnya Akas hanya berpura-pura buta. Akas merasa hidupnya terancam. Dia harus berpura-pura tetap tenang dan seolah-olah tidak melihat apa yang terjadi. Namun, Simi juga merasa ragu. Simi datang ke rumah Akas untuk memastikan dengan membawa roti. Ketika Akas sedang menyiapkan teh, Simi dengan terang-terangan menuangkan racun ke dalam cangkir Akas. Akas berpura-pura menjatuhkan cangkir itu dan membiarkannya jatuh ke lantai. Melihat kejadian itu, Simi merasa curiga dan langsung mengeluarkan pistol siap untuk mendor Akas. Akas sangat ketakutan dan menghindar, tetapi ternyata Simi hanya memegang pistol palsu. Tujuannya adalah hanya untuk mengetesnya. Meskipun Akas mencoba menjelaskan bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang kejadian hari itu,
namun Akas sudah terlanjur memakan roti dari Simi. Tiba-tiba, Akas merasa pusing dan terjatuh ke lantai. Ketika Akas terbangun, Simi sudah pergi. Dan ternyata, Akas benar-benar menjadi buta. Dia sudah berusaha untuk mencuci matanya, tetapi dia tetap tidak bisa melihat. Ketika Sheriff mengetahui bahwa Akas berpura-pura buta, Sheriff memutuskan bahwa Akas harus dimusnahkan. Ketika Akas sedang bersiap-siap untuk meninggalkan kota, Sheriff tiba-tiba muncul di belakangnya dan mencekik leher Akas untuk memusnahkannya. Di detik-detik terakhir, Akas meraih besi yang ada di dekatnya dan menghantamkan benda itu. Lalu, dia melompat keluar dari jendela dan melarikan diri. Dia mencoba meminta bantuan dari tetangganya, tetapi saat itu sudah larut malam. Akas tidak punya pilihan selain terus berlari di jalan. Meskipun hampir tertabrak mobil yang lewat, dia tidak berani berhenti. Dalam kepanikan, Akas menabrak tiang lampu jalan dan jatuh pingsan. Yang Akas tidak sadari, karena dia pingsan jatuh ke jalan, membuatnya lolos dari kejaran Sheriff. Akas mengira saat dia terbangun, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi, ketika dia terbangun, dia sudah dibawa oleh sekelompok penjahat dan ditempatkan di meja operasi. Para penjual organ menahan Akas di sebuah ranjang dan bersiap untuk mengambil ginjalnya. Namun, tepat saat si dokter hendak memotongnya, dia tiba-tiba berhenti. Karena Akas menawarkan bahwa jika mereka melepaskan Akas dan berhasil membawa wanita kaya yang bernama Simi kepadanya, Akas akan memberi mereka $10 juta. Para penjual organ pun setuju dengan tawaran tersebut. Tetapi ketika mereka berhasil membawa Simi, mereka juga malah mengikat Akas. Karena mereka telah mengancam Sheriff agar membawa uang sebagai bayaran untuk menebus Akas dan Simi. Akas pun tidak berdaya. Namun, ketika Sheriff datang dengan membawa uang tebusan, dia malah terjebak di dalam lift. Saat dia menembaki pintu lift, dia secara tidak sengaja, dia malah mengenai dirinya sendiri hingga tewas. Akas dan Simi tidak punya pilihan lain selain bekerja sama agar bisa keluar dari situasi tersebut. Ketika Simi berhasil melepaskan diri dan mencoba membunuh si dokter, Akas malah menyelamatkannya. Sebagai tanda terima kasih, sang diopter memasukkan Simi ke dalam bagasi mobil. Dia memberitahu Akas tentang sebuah hal yang mengejutkan. Ternyata, ginjal Simi cocok dengan seorang wanita kaya raya. Dia bersedia membayar $60 juta untuk membeli ginjal Simi. Tetapi, Akas merasa sedikit sedih mendengarnya. Ketika dokter menghentikan mobil untuk memberi Simi obat penenang, beberapa saat kemudian, Simi malah yang datang ke mobil Akas, karena ternyata sang dokter telah dibunuh olehnya. Sebagai tanda terima kasih kepada Akas karena tidak membunuhnya, Simi menendangnya keluar dari mobil dan memutuskan untuk membiarkannya pergi. Tetapi kemudian, Simi tiba-tiba mundur, membuat tikungan tajam dan mencoba membunuh Akas. Tetapi pada saat itu, seekor kelinci tiba-tiba melompat ke kaca depan. Mobil itu langsung terbalik 180 derajat. Simi juga tewas dalam mobil itu. 2 tahun kemudian, Akas menceritakan kejadian tersebut kepada pacarnya, tetapi sang pacar tidak mempercayainya. Dia berpikir bahwa Akas mengada-ada. Tepat ketika Akas berjalan pulang, dia menyingkirkan kaleng di tanah dengan tongkatnya. Apakah itu artinya selama ini Akas tidak buta?